Ketemu lagi dengan Kobayogas Vlog Channel sini. Kali ini ada yang baru di sini, yaitu gue mau bahas mobil yang ya belakangan ini lagi fenomenal. Oke, stay tune, jangan kemana-mana karena gue akan bahas tuntas sejauh yang gue bisa biar kita bisa nambah wawasan semuanya. Stay tune. Selamat siang. Ini adalah perdana, atau hari ini ada perdana gue sama keluarga gue numpak yang namanya Chevrolet Trax 1.4 Turbo tipe tertinggi AT, dan sudah ada sunroofnya, juga ada beberapa fitur lainnya. Hari ini kebetulan perdananya gue sama keluarga dipakai ke kondangan. Yoi. Jadi ini Chevrolet Trax ini akan dipakai selama kurang lebih 1 minggu sama gua dan keluarga gua. Gua akan coba geber semuanya ya. Maksudnya gua bahas semuanya, gua review semuanya dari mulai desain, kemudian akomodasi, terus fitur-fitur yang ada apa aja. Jadi semoga bermanfaat nantinya gitu buat kita semua gitu ya. Terutama juga buat gua, buat nambah wawasan KBI pribadi gitu. So stay tune ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Oke lah, sekarang kita mau coba yang namanya sunroof. Jadi ini tuas-tuasnya atau tombol-tombolnya ya untuk mengoperasikan yang namanya sunroof. Caranya adalah pertama kita buka dulu nih. Ini kan ada pelindungnya ya, atau covernya ya. Nah ini seperti ini sunroofnya. Ya, tombolnya di sini. Nah, kita pencet yang ini nih, paling sebelah sini nih, sebelah sini ya. Here we go. Hopla, sudah. Kalau nutup, ya ini pencet yang sebelah sini sekali. Ini nih. Oke, sunroof tertutup. Nah, kalau yang ini untuk ngebuka, kayak ngebuka sedikit gitulah. Oh, ngebuka sedikit, dia ngangkat deh. Nah, ya, kelihatan ya. Asik juga sih jadi mainan. Coba deh keluar kepalanya deh. Kita buka lagi sunroofnya. Karena aku mau nyontoin nih. Dan di sini ada semacam pelindungnya nih, ya anti anginnya gitulah ya. Sunroofnya, lihat ya, sunroofnya. Anak udah marah nih. Oke, sekarang gue pengen ngasih tahu beberapa fiturnya nih yang mungkin bisa gue infoin semampu gue ya. Yang pertama adalah transmisi maticnya ya. Transmisi maticnya itu bisa mode manual. Ini gue lagi pakai di mode manual ya, di M. Kita harus geser ke M tuasnya ya. Kemudian ada di speedometernya itu tulisan M ya di pojok kanan bawah. Yang sayangnya emang gue nggak tahu kenapa kok di settingnya kecil gitu nih. Di sini ya M3, jadi lagi posisi gigi 3. Kemudian manualnya, alam manualnya itu ada di tombol juga di sini nih. Agak aneh sih kalau menurut gue, mungkin buat yang nggak terbiasa, tapi ini ciri khasnya Chevy sih, ciri khas Shiftronic atau Multitronic gitu ya, dari Chevrolet. Emang begitu dia sistemnya, caranya. Jadi instead of punya atau pasang pedal shift di sini gitu seperti pada kebanyakan mobil, ini enggak.
Kalau kita pindahin manual ya, kita tekan sini tombol, tek, maka dia akan naik ke 3. Tapi nanti si komputernya juga cukup cerdas, atau si ECU-nya dia cukup cerdas. Jadi kalau misalkan kayak gua nih jalan nih, terus gua ngerem ya, tadi akan turun sendiri. Nah, kelihatan kan jadi ke M2 kan, dan nanti M1. Nah, turun dia. Jadi tanpa gua rubah apapun tangan gua gitu ya, dia akan menyesuaikan lah intinya, adaptif juga, pinter juga sih si Matic-nya ini kalau menurut gue ya. Nah, dan juga kita nanti akan mencoba yang namanya fitur ini nih, automatic headlamp on atau headlight on ya. Jadi kita harus mencet yang namanya tombol ini, geser ke sebelah sini. Nah, nanti dia akan ada nyala sebelah sini nih, warna hijau. Artinya ini nyala. Nah, matinya ya sama kayak tadi, geser ke atau putar ke sebelah kiri. Automatic light control off. Kita coba lagi ya, geser ya. Automatic light control on. Nah, ini tombol-tombolnya juga unik seperti biasa mobil Eropa atau Amerika ya. Nah, sennya sebelah kiri, sebelah sini. Sementara yang tua sebelah kanan itu untuk wiper atau wiper. Nah, kemudian si ininya juga ada tanda panah yang ngasih tahu untuk perpindahan gigi. Jadi untuk sebenarnya lebih ke eco drive ya. Kalau misalkan di mobil-mobil lain itu, jadi ada tanda panah ke atas di mode manual, artinya ya silahkan untuk memasukkan gigi gitu, ke yang lebih tinggi gitu. Nah, ini ada panah naik tuh ya, panah sebelah situ tuh disuruh naikin gigi. Oke, kita manual, kita naikin gigi M2. M itu artinya manual. Oke, jadi kalau gue melihatnya mobil ini dia lebih lega ya dari Nissan Juke, karena legroomnya di bagian belakang kemarin gue udah nyoba duduk dan beberapa kali juga udah nyoba duduk, tapi legroomnya lega. Kemudian juga nih ruang kepala, headroomnya juga tinggi banget. Anak gue yang lebih tinggi dari gue juga masih jauh, nggak tahu kalau di belakang gimana tuh, juga masih tinggi tuh. Ternyata ada lekukannya ya, itu mungkin fungsi buat kepala kali ya, biar nggak terlalu mentok. Masih jauh banget sih sebenarnya. Begitu. Ruang penyimpanannya ternyata lumayan banyak. Selamat pagi, selamat hari gini. Ini adalah hari terakhir KBY melakukan review dari mobil Amerika ya, Chevy atau Chevrolet Trax 1.4 Turbo tipe Premier AT ya. Ya, ini hari terakhir karena gue udah dikasih kesempatan selama 1 minggu sama Chevrolet Indonesia untuk mengulas ya, nyoba lah intinya, nyoba dan kemudian sharing apa yang dirasain gitu ya, baik itu ada kelebihannya maupun kekurangannya. Dari mulai desain mungkin nanti akan gue bahas, eksterior, kemudian dari mulai interior, kemudian fitur utama, fitur penunjang, kemudian dari sisi ya driving position, ergonomi, kenyamanan, bantingan, suspensi, handling ya, kelincahan, sama performa mesin. Cuman kalau untuk performa mesin sayang sekali nih KBY belum mendapatkan kesempatan yang benar-benar maksimal, alias geberpol di tol ya, karena tadinya sempat mau keluar kota dibawa tapi batal karena satu dan lain hal. Jadi mungkin some other time ya Mike, ya, keren ya. Tapi sejauh ini sih komen-komen dari istri, dari anak-anak gitu ya. Istri kan nyoba, dia bisa bawa mobil kebetulan. Anak juga yang gede meskipun belum lancar, cuman dia udah sempet nyobain di jalan kosong, di jalan lurus, katanya sih enak. Istri sih terutama bilang, enak nih mobil sih. Ya definisi enaknya apa dulu gitu kan. Kalau kata biniku mungkin karena dia lebih kecil ya dari mobil gua yang ada di rumah. Kalau yang di rumah kan 7 seater gitu kan, terus terasa lebih lebar dan panjang mungkin. Jadi kalau ini kan dibandingin yang 7 seater, ini lebih ringkas, lebih compact gitu, meskipun dimensinya nggak bisa dibilang kecil juga. Desain dalamnya tidak terlalu dramatis, tapi gue suka beberapa bagian plastiknya ya,
yang menurut gue sih bagus gitu, plastik materialnya gitu ya. Salah satunya nih ya, sebelah sini dia udah dilengkapi atau ditambah ya dengan soft pad. Ini ada beberapa soft pad dari mulai situ di sini soft pad, jadi ya menambah kemewahan lah. Oke. Selain fitur sunroof ini juga gua akan cerita dulu tentang mesinnya ya. Jadi ini Chevrolet Trax ini dia punya mesin 1400 cc, tapi sudah diimbui dengan turbo dan ada yang namanya pengaturan katup variabel buatan Chevrolet, yaitu dengan nama CVCP ya kalau nggak salah ya. Dia tenaganya 140 PS, jadi 1400 cc itu tenaganya hampir atau malah lebih dari mobil 1800 cc ya. Tenaganya hampir menyerupai mesin mobil dengan 2000 cc. Kemudian cruise control, kemudian juga ada traction control di sini. Logo-logonya atau icon-iconnya di sini, aktifin dan non aktifinnya di sini. Ada cruise control juga di sebelah sini aktifinnya. Ada voice command juga, kemudian ada ya multimedia yang bisa difungsikan melalui setir. Kemudian MID juga pada speedometernya cukup lengkap sebagaimana mobil-mobil yang saat ini ya. Kita bicara konsumsi BBM mesinnya, sebenarnya kalau misalkan nggak macet, ini KB pernah dapat sekitar 111 atau 12 ya, bahkan sampai 110. Nah karena dia perhitungannya adalah liter per 100 kilo, nah ini ada 12,9 liter per 100 kilo. Jadi kalau kita bagi cuma sekitar 18 gitu ya, 18, 17 ya. Cuman ini gara-gara ya dipakainya macet terus sih, jarang banget dapat lancarnya. Ditambah juga bini kan juga nyobain ya, jaraknya deket-deket lah, cuman nganter ke anak sekolah paling nggak 2-4 kilo. Kalau prediksi KB kalau semuanya lancar 113 sih, 112 atau 13 sih ada di tangan gitu ya. Kemudian dia fitur lainnya ada yang namanya auto headlamp on, kemudian anti glare mirror atau anti silau, dia udah otomatis, udah ada sensornya di sini. Jadi itu ada sorotan lampu dari belakang, dia udah otomatis gelap gitu biar mata nggak silau. Karena di sini nggak ada setelannya ya kan, biasanya kita nemuin tuh ada di sini. Ini udah otomatis. Selain itu ya setir yang KB suka juga dia, selain tilt steering dia juga teleskopik. Ya asik sih, enak. Start stop, engine udah hal yang biasa ya. AC digital, ternyata dia masih ya manual begini gitu. Sementara mungkin kompetitornya ya mungkin lo tau lah, udah pada pakai AC digital auto climate control gitu. Jadi ini mengingatkan kita pada ya misalnya extender lah ya, mirip ini. Kalau untuk tenaga handlingnya sih dia agak firm atau agak keras. Banyak penyebabnya. Salah satunya adalah dia bannya ukuran 18 dan setir pun akan terasa lebih berat ya. Hal yang wajar sih karena diameternya memang dia besar. Tapi handlingnya mantep, lincah, kemudian nggak limbung ya. Kita bawa belok agak kenceng juga mantep. Dan yang ini nih istri KBY, anak-anak KBY pada demen sama ergonomi atau driving positionnya. Joknya meluk banget. Ini juga ini udah kulit dengan perpaduan fabric tengahnya ya. Dan apa ya, meluk lah, istilahnya ergonomik banget ini joknya. Visibilitas ke depan meskipun kacanya tidak terlalu besar tapi tidak sampai mengganggu ya, karena pilar A-nya itu ada jauh di depan sebelah sini. Rata-rata mobil lain itu dia ada di sebelah sini, jadi kadang-kadang kita pada saat belok patah atau putar balik seperti halang dengan pilar A sih. Tapi dia pilar A-nya dia agak bengkok dikit dan ada jingkar kecil sini. Kemudian untuk ruang belakang atau area belakang mungkin terkesan sempit ya, tapi sebenarnya dia lega. Dalam arti lega itu ruang kakinya penumpang belakang ke jok depan ya, itu sangat-sangat memadai, bahkan lega lah. Nah ini bicara bagasinya ya. Sebesar ini kurang lebih, tidak terlalu besar sih ya, dan juga tidak terlalu tinggi, dan dengan bibir yang agak tinggi ini
halnya ciri khas mobil-mobil hatchback ya, Baleno pun mengalami hal yang sama. Jadi bibirnya agak tinggi, jadi kalau misalnya kita mengangkat barang itu agak effort asik sini. Tapi bagusnya sih dia nggak dalam, jadi kalau kita ngangkat truk udah langsung sini, nggak ngejatuhin ke bawah. Sementara di bawahnya ya ini ada kompartemen untuk barang pernak-pernik apapun yang ingin disimpan, dan di bawahnya lagi ada ban cadangan atau spare tire. Fitur eksterior atau apa yang nampak dari eksterior dari luar. Karena kita ada di bagian belakang, kita bahas di bagian belakang. Lampu rem dibandingkan yang versi lama itu udah berubah. Sudah dihiasi dengan lampu LED, DRL-nya LED ya. Hanya sayang banget KBY menyayangkan kok lampu remnya masih bohlam. Kalau DRL-nya tuh udah oke, udah LED, udah modern banget, tapi lampu remnya tuh masih bohlam. Agak disayangkan, jadi kayak kurang nyambung gitu, kayak kurang out. Dan juga bicara belakang, ini ada kamera mundur, itu kamera mundur. Sensor dengan sensor. Nah, ini kelihatannya tipe Premier turbonya. Kakinya sih lega, legroomnya lega. Ini yang unik pengoperasian perlipatan spionnya. Kita pencet ini. Buka gini. Dan juga ada pengaturan ketinggian cahaya secara manual nih di sini. Unik sih. Jadi rapi gitu, kalau nggak ada yang nonjol, jadi kalau nggak dipakai bisa didapatkan. Ini juga pengaturan lampu speedometer, ini juga begini sistemnya. Dan ini nih pengaturan lampu auto. Kalau kesini dia mati, sini dia di tengah dia auto, ke kanan dia nyalain. Ini sih, ini. Model baru ya. Bagian depannya dari mulai lampu, grill sampai sebelah sini itu mirip banget dengan Chevy Camaro ya, model sportnya mereka. Sipit dengan lampu udah model proyektor, ada LED DRL. Tapi yang kembali KB sayangkan kenapa lampunya itu masih warna kuning. Kenapa dia nggak LED atau kenapa dia nggak hijau? Lamp. Ini seperti yang KB bilang, bantingannya agak keras karena dia memang pakai ban ukuran 18, 215, 55, 18. Tapi bannya keren sih, Continental. Oke, gue juga mau nunjukin ke kalian ya, lihat fitur yang menjadi hero atau unggulan dari si Chevrolet Trax 1.4 ini. Dia adalah colokan AC 230 volt. Teng nong, ini dia fitur unggulannya. Jadi kalau misalkan Let's mengalami Jakarta mati lampu kayak tempo hari, gak usah lari kemana-mana, langsung lari ke mobil, lu colok deh tuh kesini. Cas. Jadi ngecas handphone, kalau lu misalkan punya semacam apa namanya, lubang charger yang banyak, ini kan utamanya kesini ya, cas. Terus lu tinggal nyolok ke beberapa handphone deh, ada slot-slot USB-nya gitu, ya kan? Terus buat yang mobile banget, fotografer, ngecas baterai, baik itu handphone ataupun kamera ataupun untuk laptop. Nah ini sangat-sangat bermanfaat banget colokan ini nih, Let's. Yoi, bermanfaat banget tuh. Dan nggak usah khawatir karena ini dia ada istilahnya ada otaknya lah, jadi nggak akan bikin aki tekor gitu. Oke. Sebagai penutup, KB akan menyimpulkan plus nyebutin harga ya. Kita bicara produk, ini produk bagus. Pada dasarnya ya, bicara produk bagus, modelnya oke, handling oke, konsumsi BBM akan tergantung rute dan juga gaya mengendara atau nyupir Let's ya. Itu akan kembali ke sana. Mesinnya performanya bagus, handlingnya oke, rem bagus, enak. Interior cukup mewah, fiturnya membludak alias banyak dengan sunroof. Gila ya, harga 300-an kecil lu dapat sunroof gitu ya. Terus harganya itu yang paling tinggi nih seperti yang tipe yang kami pakai itu harganya 320-an, 328 atau berapa ya, sorry aku lupa ya. Kemudian yang kecilnya atau yang tipe rendahnya itu 288 jutaan. Saat ini Chevy Indonesia memberikan potongan harga atau promo untuk Chevrolet Trax 1.4 turbo ini
diskon 80 juta. Jadi lu cuman harus bayar 230 kecil lah ya, which is sebenarnya worthy banget ya kalau lu mencoba mengabaikan yang lain-lain gitu ya. Lo beli mobil baru, grass, fitur banyak, tampang oke, performa oke, mesin mantap, seharusnya sih ya bisa sangat-sangat menarik ya. With you. So semoga apa yang KBR review ini bisa menambah wawasan kita semua. Semoga juga tidak ada yang terlewat, dan kami mengucapkan terima kasih ke Chevrolet Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.